Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, ar-rasulil azim, sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Wa sadaqaka nabiyul mursalin wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dilalana waktu mabarakaiwi kesini sitinaja pada syukuru dan ni'apu jillawifam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, makuto para tepuk atau angka pada pegawi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kemancaji akka cerang madeci, Nabi yang senantiasa memperjuangkan kita, dan kelak insyaallah kita berharap mudah-mudahan syafaat beliau kita peroleh baik di dunia ini maupun kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pada kita dimatai maring kalinga bercidewi saudara-saudara kita di sebahagian daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Sumpul Lolo Tangkai Kupitung Panua, kembali mendapatkan ujian cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu bagi kita yang masih diberikan kelonggaran, diberikan waktu beribadah, kita tentu patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hitungan-hitungan ni ujian ni tadinya bawa tahun kenai pacoba, tetapi itu adalah merupakan peringatan bagi kita semua. Itulah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Malabi dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah telah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beningi lisenna yatuan waiwi, lisenna kampung iwi, amanu angke si mata-mata po lorifang Allah ta'ala wattaqau, nanya angkai pada mitau lorifang Allah ta'ala, maka Allah Ta'ala la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh,
Majapuri patulungan ni barakak pole di tanaiwi, barakak pole di langi, nanya dari pengumpuran di barakak pole di tanaiwi. Tetapi Allah menyambut, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi sebahagian di antara kita, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya terhadap apa yang diberikan, diantarkan oleh para Rasul-Rasul Allah. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah menyampaikan, biarkanlah mereka rasakan oleh karena ketidakyakinannya terhadap utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ayat tentu kita perlu menjadikan pelajaran hidup bahwa daerah kita ini dikaruniai oleh berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak melihat daerah-daerah lain yang sangat jarang mendapatkan hujan. Bahkan ada negara yang hanya 1 kali 2 kali mendapatkan hujan. Tetapi banyak mereka yang bertakwa kepada Allah. Angkai lisekna negara, lisekna kampung, isi mata kita Allah dipanggil Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Meskipun hujannya 1 kali 2 kali, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercurah kepadanya. Sementara ini alhamdulillah tanaman begitu ditanam tumbuh dengan subur, bermacam-macam mega rupanya sumber air kita di mana-mana. Tetapi ternyata kalau dibandingkan daripada negara kita, negara yang hanya 1 kali 2 kali mendapatkan curahan hujan dari langit, sangat jauh dari apa yang menjadi harapan bangsa kita. Dari makanan hadirin yang berbahagia ini tentu menjadi peringatan bagi kita, menjadi paparingaran lori iman. Daerah kita ini yang terkenal di Indonesia, bahkan di maniase yang keluar Nagalung, hanya yang kalah itu Karawang, Jawa Barat. Yang paling luas di Sulawesi Selatan itu adalah Wajo. Tetapi ternyata masih banyak orang tua kita, saudara-saudara kita tidak mampu mempertahankan hidupnya. Bahkan begitu banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah taraf yang menurut daerah kita, bangsa kita di bawah garis kemiskinan. Tentu ini adalah menjadi tanda tanya mengapa semua terjadi seperti itu. Boleh jadi adalah kelalaian kita umat manusia, dan tentu boleh jadi adalah merupakan kelalaian bagi orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia ini tentu harus mengambil pelajaran dari apa yang telah kita laksanakan. Baru saja kita melalui pesta demokrasi yang begitu menyita perhatian dunia, dan kembali bulan 11 yang akan datang kita kembali akan melaksanakan pesta demokrasi dalam skala lokal di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Wajo. Maka ini tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi kita yang lalu untuk bagaimana menjadikan Wajo ini Wajo yang makin maju, makin sejahtera, makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu syaratnya adalah kembalilah kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih, menentukan pemimpin
daerah, pemimpin bangsa kita. Ada 4 yang disebut dengan staf. Apa itu staf? Siddiq, orang yang terpercaya, orang yang teruji telah melaksanakan apa yang menjadi komitmen mereka di saat memimpin. Apa begitu banyak orang-orang yang berjanji untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun peradaban, tetapi ternyata begitu duduk lupa akan janjinya. Ini tidak mencerminkan orang yang siddiq, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tabligh, menyampaikan mapeletu. Hari ini begitu banyak orang-orang yang berniat untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena banjir bandang, terkena longsoran dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita patut antisipasi, kita patut mawas diri, jangan sampai menjual orang-orang yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sampai kepada tangan-tangan mereka yang mendapatkan ujian hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ini yang perlu kita antisipasi. Maka umat hari ini tentu harus lebih bijak. Siapa kepada siapa kita percayakan untuk menolong saudara-saudara kita, lewat dengan 1.000, 5.000, 10.000, 50.000. Maka carilah orang-orang yang tabligh, orang yang diyakini bahwa apa yang disampaikan, apa yang diterima dari umat, dari masyarakat itu tersampaikan untuk menolong saudara-saudara kita. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa menginfakkan sebahagian dari apa yang mereka miliki untuk saudara-saudaranya. Ini yang menjadi ciri, yang menjadi harapan kita untuk membawa daerah kita, bangsa kita untuk lebih sejahtera, oleh karena memiliki sifat yang disebut dengan sifat tabligh. Yang ketiga adalah sifat amanah. Telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi umat, untuk pelayan umat, untuk akhadimul ummah. Maka sesungguhnya mereka adalah pelayan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang diberikan tugas, yang diberikan amanah oleh Allah, baik sebagai pemimpin di dalam skala lokal terkecil maupun sebagai pemimpin daerah atau pemimpin bangsa, seyogyanya dia menjalankan tugas dengan penuh amanah untuk menjaga harkat dan martabat para umat atau masyarakat yang dipimpinnya. Inilah yang menjadi harapan kita. Tentu kita banyak melihat begitu banyak orang-orang yang berjanji untuk membawa daerah kita, membawa umat semakin baik, membawa umat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, namu baban masih itu nanaitai. Inilah yang kita wanti-wantikan di dalam memilih menjadi pemimpin yang bisa memajukan daerah dan bangsa kita. Hadirin yang berbahagia. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memilih sikap fatanah. Punai sifat macam apa yang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ sifat natumat tayyolo. Apa sifat wajib punai pemimpin ini adalah macam lampu warani, dan itulah yang disebut dengan siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kepada para pemimpin kita, kepada orang-orang yang diberi amanah untuk mengurusi umat, mengurusi agama, untuk memiliki sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiga kabina makanja
Dia adalah pemimpin yang paling ideal untuk kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempedi-pedi demi untuk hidup umatnya. Maka alangkah ruginya kita kalau ada harapan, ada arahan yang disampaikan oleh para wakil-wakil Rasul, tiga dia diwakili Nabi ya dari tutupan kita ini. Maka mari kita jaga pelihara itu, karena itu adalah wakil para nabi Allah bersalam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa syafiina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi